Selamat malam, Ibu. Baik, Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih LPF, dan selamat bergabung untuk saudari kita yang baru bergabung, Ibu Emilia, Ibu Anita, dan Ibu Sita. Puji syukur kita panjatkan kepada Bapa kita yang Maha Pengasih. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan berdoa bersama untuk doa penyerahan diri kepada Roh Kudus. Pada malam hari ini, pengajaran akan diberikan oleh Pastor John Laba, SDB, dengan tema, Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Marilah kita memohon penyertaan Bunda Maria dan Roh Kudus agar memberikan terang Roh Kudusnya kepada Pastor John Laba, dan kita semua yang mendengarkannya akan semakin diteguhkan dalam iman. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pastor Mulaba. ya baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para sahabat LPF yang saya kasih dalam Kristus. Malam hari ini saya berjumpa lagi dan melayani Ibu Bapak Saudara sekalian dalam renungan dan juga sekaligus pengajaran dengan tema umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dan tema ini juga sebagai bagian dari hari pertama kita menyiapkan diri selama 3 hari terakhir untuk merayakan Pesta Santo Agustinus. Seperti biasa saya menyiapkan bahan-bahan untuk bisa membantu Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya akan share screen sebentar supaya kita melihat dan merenungkan bersama. Dan bahan-bahan yang saya siapkan juga pertama-tama berhubungan dengan kehidupan Santo Agustinus. Lalu kemudian saya masuk dalam topik yang ditawarkan kepada saya yang tidak lain adalah berasal dari bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya. Di bagian yang sebetulnya ada relasi dengan apa yang semalam saya sudah bawakan dalam novena hari terakhir kepada Bunda Maria, medali wasiat. Baik, saya akan bagikan screen-nya sekarang. Iya, kita memandang gambar ini pertama-tama. Tadi dalam doa kita mendoakan dan banyak hal yang sekurang-kurangnya kita sudah tahu dari kehidupan Santo Agustinus. Namun demikian, mengawali renungan dan juga pengajaran ini, saya coba tampilkan sekali lagi sosok dari orang kudus ini yang memang sungguh menjiwai tema yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Pertama-tama saya coba membawa kita semua untuk mengerti dulu ya istilah-istilah tertentu. Hari ini adalah Triduum, hari yang pertama sebelum kita merayakan Pesta Santo Agustinus. Biasanya kalau ada pesta-pesta liturgi di dalam gereja, entah itu Natal, Paskah, atau hari raya tertentu, 3 hari sebelumnya itu sudah ada persiapan yang lebih matang sebelum hari H.
Itu yang disebut dengan Triduum. Jadi Triduum itu adalah waktu atau periode doa 3 hari sebagai persiapan bagi kita semua untuk bisa merayakan suatu pesta yang penting atau suatu perayaan yang istimewa dalam liturgi kita. Itu sebabnya hari ini tanggal 26 ya, 26, besok 27 dan nanti 28 ya kita akan merayakan Santo Agustinus ini. Maka hari pertama ya dalam Triduum kita. Dan tentu saja tadi melalui doa-doa yang sudah kita doakan bersama, itu membuat kita teringat kembali tentang sosok dari orang kudus ini yang bagi saya memang sangat inspiratif. Kalau Ibu Bapak Saudara sekalian perhatikan baik-baik dan sungguh masuk dalam suasana doa, beberapa doa dari Santo Agustinus, maka kita akan mengenal dia, kita akan mengagumi sosok ini, dan daripadanya kita akan belajar banyak hal teristimewa pertobatannya dan keberaniannya untuk bisa bersaksi tentang Tuhan dari pengalaman masa lalunya. Sebetulnya orang-orang kalau secara manusiawi punya pengalaman masa lalu yang gelap, itu sungkan untuk bisa bercerita. Tapi orang kudus ini memang beda. Dia ya menceritakan seluruh kehidupannya dengan sangat indah. Bahkan dia tidak malu-malu untuk mengatakan tarditio amato, ya, betapa lambat aku mengasihi engkau. Sebuah pengakuan yang sangat indah kalau kita membaca buku pengakuan Santo Agustinus yang terkenal. Dan kita perlu mengenal juga sosok ini. Ya, kita berdoa pada Santo Agustinus. Kalau kita tidak tahu latar belakangnya juga tidak indah. Ya, Santo Agustinus itu lahir di Tagaste, sekarang itu namanya Sukhahara, di perbatasan Aljazair dan Tunisia, dari Afrika sekitar tanggal 13 November tahun 354. Jadi bukan orang modern ya, tapi sudah sangat lama. Dan dia meninggal dunia tanggal 28 Agustus tahun 430 di usia sekitar 71 tahun. Ayahnya terkenal, Patricius, si tukang ngomel, ya, ketika mamanya yaitu Monica mendoakan Agustinus, memohon supaya Agustinus bisa berubah, Patricius yang belum kenal Kristus itu ngomel-ngomel, lu ngapain doain terus, dia udah gede, biar dia atur diri sendiri, ya, ngomel, ya. Kayak bapak-bapak yang ada di pertemuan ini ya. Kemudian ibunya Monica yang besok kita akan peringati pestanya, Santa Monica. Dia memang dari sononya seorang Katolik yang taat, yang saleh, dan dari sosok ibunya ya, itu dia dengan penuh pengorbanan, dengan doa-doanya, dengan tidak merasa malu, itu dia akhirnya berhasil ya, dengan luar biasa. Agustinus bisa berubah. Meskipun nanti kita akan lihat bahwa dalam perjalanan pulang setelah Agustinus dibaptis, mereka dalam perjalanan pulang ke Tagaste ya, itu Monica meninggal dunia dalam perjalanan. Pengalaman tidak enak, tapi itulah ya yang dirasakan oleh Agustinus. Tapi Agustinus berbahagia karena dan juga saya kira Santa Monica juga lebih berbahagia karena harapannya itu betul-betul terwujud. Ya, inilah ya daerah kelahiran dari Santo Agustinus ya, Sukhahara di Tagaste, daerah sekitar ini. Kemudian ya Santa Monica, kalau kita melihat gambar-gambar sosok ibu dan anak memang sangat luar biasa ya. Ibunya dengan pakaian yang istimewa seperti itu ya, dengan anaknya dengan tatapan ya yang sama dalam berbagai macam lukisan. Ini adalah salah satu lukisan yang memang sangat indah
ya, dari Santo Agustinus dan juga ibundanya Santa Monica. Nah, mari kita coba mengenal lebih dalam sosok Agustinus yang ketika masih muda itu lukisannya kira-kira seperti ini. Ya, lihat ya wajahnya, ya, ini orang yang pintar sekali. Tapi kalau tidak bisa diatur memang akan menjadi juga seperti yang kita tahu latar belakangnya. Dan ini adalah sosok ibundanya, ya, Santa Monica, yang dengan banyak pengorbanan yang dia lakukan. Dan diceritakan bahwa Agustinus itu memang orang yang sangat hebat, ya. Dari usia dini sudah menampakkan kecerdasannya tersendiri. Maka di usia 11 atau 12 tahun itu dia sudah dikirim untuk bersekolah, ya, di Madaurus, sekolah yang pada waktu itu, ukuran waktu itu memang sekolah yang terbaik di daerah Tagaste. Kemudian sempat juga melanjutkan ke daerah Kartago, meskipun orang tuanya tertati-tati karena beban ekonomi yang mereka alami, krisis keuangan dalam keluarga tentu saja. Lalu pada usia 16 tahun, ya, Agustinus, ya, mulai liar. Ya, ini usia yang memang usia seperti banyak di antara kita yang pernah lewat di usia 16 tahun, usia SMA kelas 1 atau SMA kelas 2. Ya, itu usia yang memang bikin banyak orang tua itu sakit kepala. Dan ini Monica dan Patricius juga pernah mengalami sendiri bagaimana pada saat Agustinus berusia 16 tahun, dia mulai jatuh ke dalam dosa. Mulai dengan yang sederhana, mencuri. Tapi kemudian yang paling membuat ibundanya itu merasa tersakiti adalah di usia seperti ini, dia mulai bersinah. Ya. Seks bebas itu dia mulai lakukan. Dan sambil, ya, di usia seperti itu juga diceritakan bahwa relasi Agustinus dengan orang tuanya itu juga menjadi sangat sulit. Mungkin karena satu hal adalah Agustinus itu bukan hanya pintar, tapi cerdas. Oleh karena itu dalam komunikasi dengan orang tuanya juga dia pasti mengalami kesulitan dengan orang tua, dan pasti Santa Monica dan juga Patricius, ayahnya, juga mengalami kesulitan yang sama, ya, dalam komunikasi di antara mereka. Lalu diceritakan juga ketika di usia 19 tahun, itu pas di Kartago, ya, Agustinus bukan hanya di usia 16, di usia 16, 17 orang sweet 17 itu indah-indah, tapi dia sweet 17 itu dalam kegelapan, ya, secara rohani, ya. Bahkan di 18 dan usia 19 tahun, dia itu tinggal dengan seorang wanita tanpa ikatan nikah, ya, dan ini berlangsung sekitar 15 tahun, bahkan punya anak yang diberi nama Deodatus. Deodatus ini nantinya akan dibaptis bersama Agustinus oleh Uskup Ambrosius di kota Milano. Sedangkan si wanita ini, ya, nanti diceritakan bahwa ketika Agustinus akhirnya kembali ke Kartago, ya, lalu dari Kartago pergi ke Roma, dan sesuai dengan hukum dari kerajaan Romawi, akhirnya dia harus melepaskan perempuan itu karena tidak ada ikatan yang resmi. Maka dia tinggalkan, tapi Deodatus itu dia tetap bawa ke Milano. Bahkan dia bawa juga kembali ke Afrika setelah dibaptis. Jadi ini tadi saya, pada usia 19 tahun, selain dia hidup, ya, dalam kegelapan, tapi satu hal yang menarik, tadi juga dikatakan, dia dalam hal studi itu tidak ada masalah. Ya. Maka dia sudah mulai membaca buku-buku filsafat karya Cicero, seorang filsuf yang terkenal. Dari karya-karyanya ini dia belajar banyak tentang retorika, dan dia menjadi, nanti di masa depan Agustinus itu menjadi seorang orator yang sangat terkenal di Roma maupun juga di Milano sebelum dia dibaptis. Bagi dia, kenapa filsafat itu menarik? Setelah dia membaca
buku-buku filsafat karya Cicero. Filsafat itu bagi dia menawarkan jalan untuk bisa menemukan kebenaran. Dan juga selain kebenaran, dia juga menemukan yang namanya hikmat atau kebijaksanaan. Jadi apa yang menjadi passion dia dari masa kecilnya, ketika dia berjumpa dengan karya-karya dari Cicero, dia merasa itu sebuah aufklärung, ya, sebuah pencerahan yang luar biasa bagi dia. Ya. Maka ya, dia lalu berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Dan boleh dikatakan bahwa kebijaksanaan inilah filsafat, ya, filsafat inilah yang membuat dia betul-betul bertekun, dan ini juga memunculkan semacam, boleh dikatakan, keilahian di dalam dirinya untuk bisa mengatasi nafsu-nafsu duniawi yang dia miliki, juga berbagai kelicikan, kebusukan diri, atau kalau dalam bahasanya Santo Paulus, pengalaman-pengalaman kedagingan yang dia alami di dalam kehidupan pribadinya. Dan dari karya-karya filsafat yang dia temukan, terutama karya-karya Cicero ini, ya, dia lalu mendambakan yang namanya keabadian. Dan perlahan-lahan dia akhirnya mengenal Sang Ilahi, yang bagi dia bukan dalam kategori Tuhan dalam arti Kristiani yang kita pahami saat ini, tapi bagi dia hal yang sangat ilahi, ya, yang untuk ukurannya dia saja, ya, belum masuk dalam kategori Kristiani. Bahkan kemudian, ya, dia masuk dalam sebuah paham, ya, dari pengaruh filsafat ini dia lalu masuk dalam satu paham yang disebut dengan paham Manikeis. Paham di mana mengatakan bahwa Tuhan itu baik, sedangkan kejahatan itu bisa berdiri sendiri. Tapi kedua-duanya, entah Tuhan atau kebaikan, dalam paham Manikeisme ini, ya, dua-duanya kira-kira berjalan paralel. Nah, dari Kartago, ya, setelah dia dikuasai oleh filsafat dengan karya-karya Cicero ini, ya, dia semakin tertarik. Ya. Lalu dari Kartago dia kembali ke Tagaste, dan di sini dia mulai mengalami yang namanya kekosongan. Dan akhirnya dia kembali lagi ke Kartago, dan di sana dia mengajar, dan ilmu yang dia sukai adalah ilmu retorika, karena background yang dia miliki adalah filsafat karya-karya Cicero tadi. Dan dari Kartago dia akhirnya berpetualang ke Roma untuk mengajar di sana. Dan di sana dia meninggalkan kekasihnya. Karena tadi saya katakan, karena hukum kerajaan Romawi memang mengaturnya demikian. Pada saat yang sama ibundanya juga menyusul dari Afrika Utara ke Roma, dan dari Roma kemudian dia ke Milano, dan di kota Milan di Italia Utara ini dia menjadi seorang orator publik sebelum dia berjumpa dengan Santo Ambrosius, uskup Milano. Perjumpaan dengan Ambrosius juga pada mulanya tidak membuat dia langsung tertarik untuk menjadi seorang Katolik, tidak. Karena Manikeisme yang dia anut ini. Tapi lama-kelamaan karena sosok dari Ambrosius yang juga nanti kita kenal sebagai seorang bapak gereja, seorang doktor dalam gereja yang punya pengaruh yang besar, maka kemampuan Ambrosius untuk bisa mencuri hati dari Agustinus itu luar biasa. Pada akhirnya Agustinus menyerah. Dan apa yang terjadi? Pada tahun 387, ya, Agustinus, Alfius temannya, dan juga anaknya Adeodatus itu dibaptis oleh Ambrosius. Dan ketika mereka dibaptis, Agustinus mengatakan begini, kami itu dibaptis dan segala kegalauan kami, segala kegelisahan kami, segala ketakutan kami, segala kebingungan masa lalu kami, itu menjadi lenyap. Ketika dibaptis, dia betul-betul merasa menjadi baru. Kegalauan, kegelisahan, ketakutan, kebingungan, masa lalu itu akhirnya berlalu. Dan dia betul-betul merasakan sebuah kehidupan yang baru. Itu sebabnya, ya, dalam sebuah puisi yang ditulis dalam pengakuannya, dia mengatakan tadi yang saya katakan, tardi tio amato. Betapa lambat
aku mengasihi engkau, hai keindahan. Nanti sebentar saya akan kutip, dan karena ini memang sangat indah, tadi juga dalam doa juga dibacakan oleh Rosa ya, bagian doa ini. Setelah pertobatannya, dia betul-betul berubah. Dalam perjalanan kembali ke Afrika, ke Kartago, ibunya meninggal dunia. Dan dari situ, Agustinus betul-betul berubah. Dia menjadi orang yang pintar sekali, seorang teolog besar, kemudian dia menjadi uskup, dan memiliki perhatian yang besar kepada orang-orang miskin. Dan dalam sejarahnya, Agustinuslah orang pertama yang membuka asrama dan rumah-rumah sakit untuk melayani orang-orang miskin di Afrika demi kepentingan pelayanan-pelayanan gereja di keuskupannya. Dan hal lain yang juga penting untuk kita ingat adalah bahwa Agustinus termasuk 4 dari para bapak gereja, orang-orang besar di dalam gereja yang punya peran besar dalam tradisi gereja Katolik atau gereja Barat. Kita, orang Katolik. Ada Santo Ambrosius, ada Santo Hieronymus, ada dia sendiri, dan ada Santo Gregorius. Kalau kita ingat lagu-lagu Gregorian. Ya. Jadi 4 orang bapak gereja, dan semuanya orang kudus ini yang punya pengaruh yang besar ya, terhadap pemikiran atau teologi Katolik sebelum muncul Santo Thomas Aquinas, Santo Bonaventura, dan lain sebagainya di abad-abad berikutnya. Nah, ada perkataan-perkataan Agustinus yang begitu menggugah. Tadi saya sudah 2 kali mengulangi Tarditio Amato, dan saya katakan tadi juga saudari kita Rosa juga membacakan dalam doa. Betapa lambat aku akhirnya mencintaimu. Oh keindahan lama yang selalu baru. Betapa lambat kau kucintai. Ketika engkau berada dalam diriku, aku malah berada di luar. Dan di luar sanalah kau kucari. Aku yang tidak layak dicintai ini melemparkan diri ke dalam, ke antara hal-hal indah yang kau ciptakan. Ini seperti sebuah ungkapan, ya, masih ada kelanjutan dari puisi ini, tapi saya ambil 2 paragraf untuk mengatakan lukisan yang begitu indah dari apa yang saya uraikan dari slide pertama sampai slide ini, bahwa perjalanan rohani dari Agustinus, dari hidupnya sebelum mengenal Kristus sampai mengenal Kristus, itu sebuah perjalanan yang lumayan panjang, bukan hanya secara geografis, dari Afrika ke Roma, lalu ke Milano, lalu ke Afrika lagi, bukan hanya itu. Tapi perjalanan atau siara iman yang penuh dengan liku-liku kehidupan, penuh dengan kegelapan pada masa lalu, tapi akhirnya dia mengakui sendiri, betapa lambat aku mencintaimu. Tapi tidak ada kata lambat bagi Tuhan. Ya. Nah, dari Agustinus kita belajar ya banyak hal ini. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Santo Agustinus? Dari Agustinus ya kita belajar yang pertama adalah tentang kisah perjalanan Agustinus dari masa kecil hingga menjadi orang dewasa. Tadi sangat jelas, secara singkat saya uraikan, tapi kiranya itu memberikan gambaran bagaimana sosok Agustinus. Dari kecil, orang pintar, cerdas, ketika remaja jatuh dalam dosa, dan betul-betul dalam kekelaman, kemudian perlahan-lahan dia pulih, dan akhirnya menjadi uskup dan menjadi salah seorang bapak gereja dari 4 bapak gereja di gereja Barat. Lalu yang kedua, ya selain kita melihat bahwa Agustinus itu ya kehidupan dari masa kecil sampai masa dewasa, ya, ini juga bagi saya itu menggambarkan hidup banyak orang, bahkan Anda dan saya. Kehidupan Agustinus yang diuraikan tadi bukan hanya sekedar kehidupan dia secara pribadi, tapi bagi saya, ya, kehidupan Agustinus ini adalah gambaran kehidupan dari banyak di antara kita. Gambaran kehidupan kita yang mungkin kita pernah ketika masa remaja kita pernah jatuh juga.
Mungkin jatuh tidak seperti Agustinus, langsung gelap. Tapi bahwa kita pernah jatuh, ya pernah jatuh. Titik. Jadi gambaran kehidupan Agustinus adalah gambaran kita. Agustinus adalah kita. Kita perlu jujur untuk mengatakan itu kepada Tuhan, ya. Tidak perlu malu-malu. Yang kedua, dari Agustinus kita belajar bahwa memang peranan orang tua, terutama ibunya, Santa Monica, itu menentukan pembentukan karakter dan proses transformasi kehidupan. Keluarga itu punya peran yang besar dalam pendidikan anak. Saya mau tekankan tentang peran orang tua sebagai edukator, sebagai pendidik. Bagi kalian yang menikah, dalam janji perkawinan, kalian itu, sorry kalau saya menyapa kalian sebagai kalian, lebih akrab, ya, daripada Bapak, Ibu, Saudara-saudara terlalu formal. Saya menyapa kalian untuk mengatakan bahwa ketika kalian menikah dan mewujudkan panggilan kalian, kalian berjanji untuk menjadi pendidik nomor 1 bagi anak-anak. Dan ini dialami oleh Monica, oleh Patricius yang masih kafir, ya. Betapa beratnya orang seperti Monica, ya. Tugasnya sebagai orang Katolik, ada sebagai ibu dan sebagai orang Katolik adalah pendidik. Tapi bagaimana hati seorang ibu hancur ketika anak usia 16 tahun sudah jatuh ke seks yang bebas. Kumpul kebo 15 tahun sampai punya anak, enggak terurus. Makanya saya katakan tadi, Agustinus adalah kita. Kadang-kadang itu juga menjadi kesulitan dari banyak orang tua, banyak keluarga, untuk akhirnya mau lepas tangan, tidak mau sakit kepala mengurus anak-anak yang kayak Agustinus ini. Tapi biar bagaimanapun, haruslah seperti Monica. Itu adalah tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Jadi peran orang tua, terutama ibunya Monica, sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan juga proses transformasi kehidupan pribadi dari Agustinus. Satu lagi adalah kekuatan doa dari seorang ibu itu sangat luar biasa. Tidak pernah orang mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki bapak-bapak. Enggak ada. Sorry ya bapak-bapak. Saya juga bapak-bapak sih. Tidak ada surga di bawah kaki telapak bapak-bapak. Tidak. Surga ada di telapak kaki ibu. Ya. Dan memang doa seorang ibu itu luar biasa. Penuh dengan pengorbanan. Bahkan ketika dia berdoa, masih juga disakiti oleh Patricius. Lu ngapain doa-doa melulu? Biarin aja. Orang sudah begitu, ya udahlah. Nanti juga akan berubah. Entah mau jadi baik atau apa, terserah dia aja lah. Ini kata-kata yang kadang-kadang banyak orang tua seperti Patricius, ya. Tapi seharusnya tidak demikian. Orang tua tidak harus seperti itu. Orang tua harus seperti Monica. Anak ketika sudah dalam lumpur, itu bukan dibiarkan dalam lumpur. Harus diangkat dong. Tahu melahirkan, tapi tidak mau tahu mengangkat dari lumpur, itu juga dosa untuk orang tua. Kadang-kadang kita sebagai orang tua mudah untuk mempersalahkan itu, anak-anak itu tidak tahu menghormati orang tua. Main kutuk-kutuk saja orang tua, ya. Saya kira sambil kita memandang Agustinus, kita belajar untuk berbenah diri dalam keluarga, para orang tua dalam keluarga. Kalau anak sudah di lumpur, itu tetap anak. Jangan pernah usir dari rumah. Dia bisa jatuh dalam lumpur karena apa? Karena kesalahan orang tua juga. Orang tua tidak tahu mendidik. Padahal orang tua adalah pendidik nomor 1. Ya Romo, tapi itu kan anak-anak zaman now itu begitu Romo. Ya, saya tahu. Mereka beda dengan kita. Tapi bagaimana? Sebagai orang tua, kita harus punya rasa tanggung jawab sebagai pendidik. Anda punya quality time tidak dengan anak-anak? Atau sibuk? Ya, itu tantangan bagi para orang tua. Satu lagi, pertobatan adalah anugerah Tuhan yang tiada batasnya bagi setiap orang. Dari Agustinus kita belajar suatu hal yang luar biasa. Pertobatan itu anugerah Tuhan, gratis. Dan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu tiada bandingnya. Selalu baru untuk setiap orang. Maka kita belajar luar biasa dari Agustinus. Kalau tadi riwayat hidupnya, ya
riwayat hidupnya semua orang baca. Ya. Tapi bagaimana dari pribadinya kita belajar, kita seperti juga sedang ditelanjangi oleh Agustinus. You itu tidak jauh berbeda sama dengan aku loh. Kalau Agustinus hidup zaman ini, dia akan katakan itu kepada kita. Kata-kata yang menakjubkan dari Agustinus. Ada dua yang saya pilihkan. Ya, yang saya pilihkan. Yang pertama dia katakan begini, jika Tuhan menginginkan wanita berkuasa atas pria, Ia akan menciptakannya dari kepala Adam. Andaikan Ia merancang wanita sebagai budak pria, Ia akan membuatnya dari kakinya. Tapi ternyata Tuhan menciptakan wanita dari rusuk pria. Karena itu Ia menciptakannya sebagai seorang penolong yang sepadan, seorang penolong dan juga sebagai seorang yang setara atau sepadan dengan pria. Ya, satu lagi ini perkataan Agustinus ini ya luar biasa ya. Tuhan tidak menciptakan pria dari kepala atau dari kaki, dari kepala Adam atau dari kaki Adam, tapi menciptakan wanita dari tulang rusuk. Ya, begitulah supaya bisa setara. Kadang-kadang laki-laki bilang, saya kan suami, kamu kan hanya istri. Yuh, kenapa begitu? Kalau itu didengar oleh anak-anak, itu tidak elok. Itu bukan seorang edukator yang berkata di hadapan anak-anak. Satu lagi adalah, seperti apakah cinta? Agustinus juga, karena pengalaman masa lalu, ketika dia bicara tentang cinta, ada kalimat begini, apa ukuran cinta? Agustinus menjawab, ukuran cinta adalah cinta yang tidak punya ukuran. Filsafat. Jadi dia mengatakan begini, ya. Seperti apakah cinta itu? Cinta mempunyai tangan untuk menolong orang lain. Cinta mempunyai kaki untuk menolong orang-orang miskin yang membutuhkan. Cinta itu mempunyai mata untuk melihat penderitaan dan keinginan. Cinta itu mempunyai telinga untuk mendengar rintihan dan kesengsaraan. Dan seperti itulah cinta. Saya sengaja mengutip ini untuk mengatakan bahwa tema kita malam hari ini mewartakan kemuliaan Tuhan itu dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Ya. Cinta itu apa? Cinta itu mempunyai tangan untuk menolong orang lain. Cinta itu mempunyai kaki untuk menolong orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Cinta itu mempunyai mata untuk melihat penderitaan dan keinginan. Ya. Cinta itu mempunyai telinga untuk mendengar rintihan dan kesengsaraan. Dan seperti itulah cinta yang benar. Ini Bapak Saudara sekalian, kalau kita membaca Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 13 tentang cinta, ya jelas. Tapi kalau kita membaca juga pengalaman cinta dari Santo Agustinus juga begitu indah. Lalu dari Agustinus, bagaimana kita bisa belajar untuk memberitakan kemasyhuran dari Allah? Bagaimana kita bisa belajar? Tadi malam saya bicara tentang Nabi Yesaya dari bagian yang ketiga, kitab Nabi Yesaya. Dan saya terangkan bahwa bagian ketiga dari kitab Nabi Yesaya itu lebih memfokuskan perhatian pada suasana orang-orang Yehuda yang sudah dalam perjalanan sudah masuk ke Sion. Karena itu bicara tentang kemuliaan Sion. Sedangkan kalau tema yang malam hari ini saya diminta untuk membagikan, ya, itu tentang bagaimana memberitakan kemasyhuran Allah dalam bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya. Dan kita bisa lihat bahwa ya, dari pengalaman hidup Santo Agustinus yang tadi saya uraikan, itu kiranya mirip-mirip dengan pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel yang tadi malam saya jelaskan juga sama. Mereka juga hidup dalam kegelapan. Ketika mereka menyembah berhala, akhirnya mereka ya
orang-orang dari Babilonia masuk ke Yehuda, ke Yerusalem, membawa laki-laki yang dewasa, yang kuat, pergi ke Babilonia, ke Babel untuk menjadi budak di sana. Dan ketika mereka tinggal di negeri asing, mereka mengalami kekelaman yang paling kelam. Dan itu saya melihatnya mirip dengan apa yang dialami oleh Agustinus ketika dia mulai berusia 16 tahun. Jatuh dalam dosa, benar-benar gelap. Ya. Apa yang dialami umat Israel, ya, orang-orang Yehuda di Babilonia, bagi saya itu juga dialami sebagai sebuah Babilonia dalam pengalaman hidup Santo Agustinus. Dan dari kitab Nabi Yesaya, kita mengetahui bagaimana jatuh dan bangunnya bangsa pilihan Allah ini. Bahkan mereka terperosok ke dalam kegelapan hingga pemulihan oleh Allah sendiri. Tuhan Allah yang punya rencana untuk memulihkan mereka. Dan rencananya ini yang dia ungkapkan melalui para nabi termasuk Nabi Yesaya. Masa setelah pemulihan adalah masa di mana orang-orang Yehuda itu harus bersaksi. Mereka harus bersaksi tentang kemasyhuran Allah. Allah yang begitu luar biasa, yang tadinya mereka rasa Allah tidak ingat mereka, Allah lupa sama mereka. Ya, kalau kita baca Yesaya bab 49, rintihan dari mereka, ya, bahwa Tuhan betul-betul lupa. Ya. Tetapi akhirnya Tuhan mengatakan, I will never forget you. Saya tidak akan melupakan kamu. Ya, itu. Jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel benar-benar paralel dengan, ya, menurut saya dianya bisa paralel dengan pengalaman kehidupan dari Santo Agustinus sendiri. Dalam bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya, Deuteronomi Yesaya, itu khususnya dari bab 40, ya, bab 40 sampai dengan bab yang ke-55, Nabi Yesaya itu coba untuk memfokuskan perhatian kita pada orang-orang Yehuda yang masih hidup dalam pembuangan di Babel. Di bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya ini, mereka dalam keadaan hancur. Mereka merasa tidak ada masa depan. Mereka merasa gimana ya? Kegelapan yang paling gelap itulah yang mereka rasakan. Namun demikian, tadi saya katakan, Tuhan itu berusaha untuk menggunakan para nabi untuk memberitahukan kepada mereka tentang waktu pembebasan yang tepat bagi mereka. Dan itu Tuhan lakukan. Melalui nabi-nabi seperti Nabi Yesaya, Tuhan katakan bahwa Dia akan membebaskan. Dan di layar Anda bisa lihat, ya, Tuhan yang menguasai sejarah merencanakan untuk mengutus umat-Nya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui bangsa pilihannya, bangsa Israel. Jadi kemasyhuran Tuhan itu harus tetap diwartakan oleh bangsa pilihannya ini setelah dia melihat terang, setelah keluar dari kekelaman di Babilonia. Nah, semalam saya bicara tentang edik dari Kores. Kores itu adalah raja kafir. Tapi ketika Tuhan menggerakkan hatinya, dia lalu membuat sebuah pengumuman. Kita bisa temukan itu dalam kitab kedua Tawarik, bisa dibaca dalam 2 Tawarik bab 36 ayat 22 dan 23, tapi juga dalam kitab Esra. Tadi malam saya bicara tentang kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai 4. Isinya mirip edik dari Kores. Apa yang Kores katakan? Ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, ya, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia, sehingga disiapkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman seperti ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Oleh karena itu, siapa di antara kalian, siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia
berangkat pulang. Ini edik atau dekret yang dikeluarkan oleh Kores Raja Persia ini. Maka semua orang Yehuda ketika dengar ini mereka senang. Tadi malam saya katakan, orang-orang yang senang untuk kembali adalah kaum Levitikus, kaum imam. Mereka kembali, kemudian suku-suku lain dari Israel juga siap untuk kembali, dan ketika mereka kembali, mereka bukan tangan kosong, tapi mereka kembali dengan barang bawaan. Kores mengatakan pada orang-orang, jangan lupa kasih bekal kepada mereka. Mereka tidak boleh pulang tangan kosong. Semua barang rampasan dari Bait Allah juga dikasih pulang. Karena Kores mengatakan, Tuhan mau supaya dia yang mendirikan. Meskipun sebenarnya bukan dia. Nanti ketika mereka tiba, orang-orang Yehuda inilah bersama kaum imam, kaum Levitikus ini, mereka inilah yang akan mendirikan Bait Allah sebagai pusat bagi orang-orang Israel. Nah, kalau kita katakan memberitakan kemasyhuran Allah dalam perbandingan kehidupan Santo Agustinus dan juga bangsa Israel dalam pembuangan di Babilonia, ya, kita akan melihat bahwa bangsa Israel juga mengalami kegelapan, mengalami penderitaan, kemalangan di Babilonia. Dan Tuhan memulihkan mereka untuk kembali mereka menjadi orang merdeka. Agustinus mengalami hal yang sama. Dia juga hidup dalam kegelapan, Tuhan memulihkan dia dan menjadi orang yang terkenal, Santo Agustinus, salah satu dari 4 bapak gereja di gereja Katolik, gereja Barat. Dan kita coba masuk dalam pengalaman kita hari-hari ini, dalam masa pandemi. Tadi malam saya juga menyinggung tentang masa pandemi. Saya juga melihat bahwa tidak hanya bangsa Israel, tidak hanya Agustinus, kita saat ini juga mengalami kegelapan, mengalami penderitaan, mengalami kemalangan Babilonia. Babilonia zaman now adalah pandemi COVID-19. Dan kita sedang dalam masa pandemi, sedang dalam Babylon zaman now ini. Tapi kita percaya, tadi malam juga saya tekankan, kita percaya Tuhan itu pasti akan memulihkan mereka atau kita untuk kembali. Kita juga akan menjadi orang-orang merdeka, seperti yang Tuhan kehendaki. Maka tugas dari bangsa terpilih, menurut edik dari Kores yang tadi kita lihat dalam slide sebelumnya, mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan Bait Allah atau rumah bagi Allah itu menjadi pemersatu. Rumah itu akan mempersatukan semua suku Israel. Dan juga selain sebagai pemersatu, rumah atau Bait Allah itu menjadi tempat mereka bersyukur. Mereka membaca sabda, merenungkannya, dan menjadi tempat di mana kasih Tuhan itu betul-betul dirasakan. Jadi, Bait Allah, rumah Tuhan itu betul-betul mempersatukan semua orang di dalam tempat yang sama. Tempat untuk bersyukur, tempat untuk mendengarkan sabda, dan tempat untuk merasakan sekaligus nanti menjadi tempat untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan kita sungguh baik. Kalau kita mengatakan memberitakan kemasyhuran Allah, kita harus berani untuk mengatakan Tuhan kita itu bukan hanya baik, sungguh baik. Dia yang memiliki rencana untuk bisa memulihkan, rencana untuk bisa menyelamatkan. Bangsa Israel mengalaminya kok. Dalam kekelaman, mereka akhirnya mengalami terang. Mereka kembali ke Sion. Jadilah mereka orang merdeka. Agustinus mengalaminya. Meskipun dia mengatakan tarditi o amato, tapi dia akhirnya menjadi orang merdeka. Dari kegelapan menjadi terang. Habis gelap terbitlah terang. Dan itu dialami oleh Agustinus. Dan saya juga mau mengatakan kepada kita semua malam hari ini, kita juga dalam kegelapan karena pandemi, tapi kita juga akan melihat terang. Ya, kita juga akan melihat terang yang sama. Maka Ibu Bapak Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah sebuah rekonsiliasi. Satu kata singkat yang saya mau katakan adalah rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi?
Hal yang pertama di sini, pengalaman akan Allah itu ditandai dengan pertobatan yang terus-menerus. Kalau kita mengatakan tentang pengalaman akan Allah, kita bicara tentang pertobatan yang terus-menerus. Orang Israel mengalaminya. Ketika mereka dengan edik Kores, ya, edik dari Kores, mereka kembali dan memulai pertobatan mereka. Agustinus juga mengalami pertobatan. Dan itu luar biasa. Kita saat ini juga boleh mengatakan bahwa kita juga akan mengalami Allah kalau kita betul-betul melakukan pertobatan hari demi hari. Inilah rekonsiliasi kita. Inilah kesempatan kita berbenah, kata Ebit Giade. Kita berbenah. Kesempatan kita berefleksi bahwa tidak selamanya Tuhan itu salah. Mungkin kita juga seperti Israel yang menyembah berhala. Mungkin kita juga dengan seperti Agustinus yang punya berhala-berhala sejak usia 16 tahun. Kita juga punya berhala-berhala loh. Kita juga punya kelinci-kelinci kok. Kita juga punya mainan-mainan kecil yang membuat kita juga lupa sama Tuhan. Pengalaman akan Allah ditandai dengan pertobatan yang terus-menerus. Yang kedua, Tuhan selalu memiliki rencana untuk mengubah hidup kita menjadi baru dan hidup hanya baginya. Tuhan yang punya rencana. Tuhan punya rencana untuk mengubah hidup kita menjadi baru. Dan kita hidup hanya bagi Dia. Luar biasa. Dan itu Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Mewartakan kemaksuran Allah itu ditandai ketika mereka merasakan bahwa mereka betul-betul dikasih oleh Tuhan. Dan karena mereka merasa dikasih oleh Tuhan, mereka akhirnya mewartakan kasih Allah. Agustinus bisa bicara tentang kasih, keindahan kasih yang tadi saya kutip. Karena dia mengalami kasih. Kita juga akan mempraktekkan, akan menghayati kasih kalau kita mengalami kasih. Cinta kasih itu bukan teori. Kasih itu sebuah pengalaman. Kasih itu adalah pengalaman dalam kehidupan kita. Bukan sebuah teori. Oleh karena itu, orang tua tidak bisa mengatakan pada anak-anak, I love you. Tidak cukup. Tidak cukup kita katakan I love you. Anak-anak tidak akan percaya itu. Anak-anak akan percaya bahwa mereka dikasih kalau mereka betul-betul mengalami dikasih oleh orang tuanya. Itu. Ya. Dikasih bukan dikasih iPhone 12. Tidak. Dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau mereka merasa dikasih, itu jauh lebih indah. Dan Agustinus mengalami itu. Bukan hanya dari Tuhan, tapi dia juga mengalami dari ibundanya Monica. Kasih itu bukan teori, tapi kasih itu sebuah pengalaman. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk bertobat. Aduh Romo, susah sekali Romo untuk bisa bertobat. Aku punya kebiasaan-kebiasaan ini Romo, susah sekali Romo, aku nggak bisa bertobat. Ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang umat datang mengaku dosa dengan rintihan-rintihan seperti itu. Ya, tapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk orang yang mau bertobat. Pertobatan itu bukan dari sini, tapi dari hati. Kenapa? Karena dari hati itu keluarlah yang baik dan yang jahat itu keluar dari dalam hati. Yang menajiskan itu loh. Yang menajiskan itu loh, itu yang dari dalam, bukan dari luar. Ya. Jadi pertobatan itu bukan dari pikiran kita, tapi dari hati kita. Orang-orang Yahudi menggunakan hati karena itu totalitas kehidupan mereka. Yang keempat adalah kemaksuran Tuhan. Ya, kita memaksurkan Tuhan dengan hidup yang kudus. Paus Fransiskus itu sangat concern dengan kekudusan. Dia mengatakan, be saints, jadilah orang kudus. Bahkan dia menulis dan mengajak bukan hanya orang-orang muda, mengajak gereja untuk
menjadi kudus. Dan dia menulis kekudusan itu ada di belakang, di samping pintu itu ada kekudusan. Kekudusan itu apa? Orang-orang tua yang sakit tapi tabah menerima sakit penyakit mereka. Kekudusan itu apa? Kekudusan itu adalah pekerjaan-pekerjaan kita yang sederhana itu kita lakukan dengan begitu luar biasa. Itu kekudusan kita. Kita tidak akan dikasih gelar santu, santa ini, tapi kita bisa menampakkan kekudusan itu. Maka kita bisa memasturkan Tuhan dengan hidup yang kudus. Be saints. Dan akhirnya yang terakhir, ya, apa yang harus kita lakukan? Saya mengutip ini bukan dari Santo Agustinus, tapi dari Santo Yohanes dari Salib, Santa Tresia dari Avila. Mereka punya ya, solo Dio basta. Tuhan saja cukup. Ya, that's all. Thank you. Terima kasih Pastor John Laba atas pengajarannya dan renungan yang sangat menguatkan iman kami. 2 hari berturut-turut pengajarannya sangat menambah wawasan iman kami semua, Romo. Baik, terima kasih banyak. Di mana Pastor tadi mengajarkan bahwa kita manusia ini sering jatuh dan lemah di dalam perbuatan-perbuatan dosa dan jatuh dalam pengalaman kedagingan kita. Tetapi walaupun kita kadang merasa terlambat untuk mencintai Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan memulihkan dosa-dosa kita. Karena Bapa kita adalah Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim. Bapa akan mengaruniakan rahmat-rahmat-Nya agar kita bisa saling mencintai antara sesama, orang tua dan anak, dan juga dengan pasangan kita masing-masing. Dan apa yang bisa kita lakukan setelah kita dipulihkan, kita bisa, berkat rahmat Tuhan, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus untuk memasyurkan namanya. Demikian, Pastor. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan sharing iman atau pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Selamat malam, Bu Lina. Selamat malam, Ibu Kerly. Selamat malam, Pastor. Ya, selamat malam, Ibu. Pastor, memang benar sekali tadi apa yang Pastor ungkapkan, bahwa zaman sekarang ini memang pergaulan tuh luar biasa, Pastor ya. Nah, berhubungan dengan itu, banyak sekali di sekitar tempat saya bekerja, itu banyak yang MBA istilahnya. Married by accident. Jadi banyak yang sudah hamil duluan, baru akhirnya menikah. Lalu yang jadi pertanyaan saya, kadang dalam pekerjaan saya, tuh mereka kadang-kadang meminta juga, masa seperti kayak tukar pikiran ya, karena mungkin saya perempuan, biasanya tuh ibunya yang ngomong ke kita gitu. Untuk gimana minta tolong untuk diskusi dan sebagainya. Biasanya saya pasti akan langsung mengatakan saya tidak mau untuk melakukan suatu aborsi. Karena biasanya mereka akan mengajukan pertanyaan seperti itu dulu. Dan biasanya saya dari awal saya pasti akan menolak. Nah, lalu saya melihat contoh dua keluarga pastor di sini. Yang satu akhirnya karena sudah mendapat keterangan seperti itu, ibunya akhirnya langsung bersikap, oke, berarti anak ini karena mereka berbeda agama rupanya, Pastor. Jadi pihak laki-lakinya dari agama seberang, nah yang perempuannya dari Katolik. Nah, mamahnya mengambil keputusan. Saya hebat sekali nih orang tua ini, menurut saya ya, seorang ibu yang luar biasa imannya. Tidak boleh pindah agama. Kalau yang pihak suaminya tidak mau, pihak laki-laki tidak mau mengikuti agama Katolik, diputuskan bahwa anaknya tidak akan terjadi pernikahan di luar agama Katolik. Jadi anaknya nanti yang dilahirkan akan diadopsi oleh si ibu, Nah, untungnya si anak ini nurut. Jadi selesai. Problemnya selesai yang keluarga pertama. Yang jadi problem yang kedua ini, yang jadi problem itu adalah keluarga yang satu ini. Nah, saya jadi bingung nih,
pas ditanya seperti itu. Nah, dari keluarganya lalu setelah pihak keluarga laki-lakinya juga tetap tidak mau menjadi Katolik dan pihak Katolik itu juga menentang, saya tanyakan kembali ke anaknya, bagaimana? Kalau kamu mau suruh saya untuk memberikan obat untuk menggugurkan, saya tidak akan pernah mau. Karena itu kamu berarti numpuk dosa, udah dosa lagi, kamu udah mau ngebunuh orang lagi, membunuh bayi yang nggak berdosa. Nah, lalu akhirnya tetap tidak mau, tidak sepakat untuk pindah. Nah, dalam hal ini pastor lalu bilang, udah deh kalau gitu kita serahin aja sama anaknya. Nah, sepertinya dari pihak yang si perempuannya pastor, sepertinya udah mau kalah gitu loh. Udah deh kayaknya saya mau ikut aja sama pihak laki-lakinya gitu. Nah, dalam hal ini sisi humanisme kita yang kita kedepankan atau sisi agama religius kita yang kita kedepankan. Sebenarnya sayang juga sih pastor kalau sampai, jujur ya saya dalam hati saya juga menyayangkan kalau sampai akhirnya dia berpindah gitu ke keyakinan dari pihak yang laki. Tapi saya juga harus nyadari juga nih nasib si bayi ini bagaimana gitu. Terima kasih pastor. Ya, hal yang pertama adalah bahwa setiap keluarga itu tadi seperti tadi juga saya katakan, orang tua itu adalah pendidik nomor 1 dan punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anak. Karena itu, seperti tadi saya katakan, kalau anak itu jatuh dalam lumpur, silakan tariklah tangannya untuk keluar dari lumpur. Tapi ini aib, ya. Aib, ya. Tapi kita kan manusia kok. Kenapa? Ya, kita harus merasa malu. Ya. Bukankah bukan hanya anak kita sendiri yang seperti itu? Banyak orang juga seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua ambil jalan pintas. Udah lepas tangan aja lah. Nggak mau ngomong sama dia, didiemin aja, diusir keluar dari rumah. Saya punya pengalaman sebagai romo. Banyak kali juga saya harus mendamaikan orang tua dan anak. Karena hal-hal seperti ini. Hal yang kedua, saya sangat mengapresiasi Ibu Kerliana. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai gereja untuk menyelamatkan sesama yang lain. Oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan keluarga-keluarga tertentu yang punya persoalan seperti ini, kita harus mengedepankan satu kebaikan yang luhur yang berasal dari Tuhan. Maka baik sekali tadi dikatakan bahwa hal yang bagus adalah menyelamatkan anak yang dalam rahim. Say no, ya, katakan tidak pada aborsi. Kenapa? Yohanes Paulus II itu sangat concern dengan ini. Dia mengatakan bahwa pertemuan antara sel sperma dan sel telur dari dua insan, meskipun hanya tetesan darah kecil saja, itu sudah punya finalitas. Akan menjadi manusia. Ada roh, ya, ada nafas, ada roh. Ya. Karena itu tidak bisa. Kita tidak punya hak untuk menghapuskannya atau membunuhnya. Maka kenapa gereja Katolik sangat teguh untuk itu. Atau contoh lain yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II, dia mengatakan kalau biji jagung pasti akan bertumbuh menjadi akan menjadi jagung yang baru. Kalau ini biji gandum akan menjadi gandum yang baru. Enggak pernah biji gandum akan bertumbuh menjadi apa atau tidak bertumbuh apa-apa. Jadi sudah punya finalitas, sudah punya tujuan yang akan dicapai itu. Karena itu, ya, tanggung jawab yang besar adalah kenapa kita harus merasa itu aib? Ya. Toh orang-orang juga akan lupa. Mereka akan lupa bahwa anak kita pernah jatuh di dalam lumpur seperti itu. Ya. Karena itu yang namanya perasaan gengsi tolong dikesampingkan dulu. Yang penting adalah manusia itu punya nilai.
Itu yang kita perjuangkan. Ya. Jadi untuk keluarga yang pertama, it's okay. Untuk keluarga yang kedua, tadi bahwa sisi humanis itu apa? Bagi saya, ya, kalau seandainya anak itu merasa bahwa oke lah, jalan yang akan saya tempuh adalah saya akan ikut dia. Meskipun kami beda keyakinan, saya ikut dia. Enggak apa-apa. Kenapa? Di dalam gereja, memang kita berusaha supaya sekurang-kurangnya anak-anak kita itu bisa menikah seiman. Tetapi juga membuktikan bahwa banyak pasangan yang menikah, entah beda gereja atau beda agama, mereka juga jauh lebih bahagia daripada yang menikah Katolik dan Katolik. Jadi bukan berarti ya saya meremehkan yang pernikahan yang sesama iman, bukan. Tapi saya mau katakan begini, kalau misalnya anak itu merasa bahwa nyambung, cocok, sepadan, ya, yang tadi yang Agustinus katakan, perempuan itu bukan diciptakan di kepala atau di kaki, tapi di tulang rusuk, ya, supaya bisa sepadan. Ya. Jadi kalau anak perempuan kita atau anak laki-laki kita merasa bahwa dia cocok sama dia, kita sebagai orang tua juga harus merasa bahwa ya nanti mereka yang akan jalani. Maka tugas kita adalah mengatakan kepada anak, anak, kalau itu adalah keputusanmu, go on. Tetapi ingat, Anda yang menjalani. Dan kalau Anda menikah, satu kali untuk selama-lamanya loh. Yang kedua, toh kita sebagai orang Katolik, kita punya kawin campur. Meskipun tadi saya katakan, sedapat mungkin jangan kawin campur. Tapi gereja juga sangat fleksibel. Gereja Katolik itu luar biasa loh. Kita bangga jadi orang Katolik, dan gereja Katolik sangat fleksibel. Bisa ya kasih fleksibilitasnya pada anak-anak kita kalau beda agama sekalipun. Dia kasih, Bapak Uskup ya, dari paroki mengurus yang namanya dispensasi. Bapak Uskup bisa kasih dispensasi. Dan yang Katolik ya akan hidup sebagai orang Katolik misalnya, dan dia akan mendidik anak-anak secara Katolik, atau dengan gereja lain, Bapak Uskup juga akan memberikan izin kepada dia untuk bisa menikah beda gereja atau beda ritus. Itu. Tetapi kalau memang paling ekstrim, akhirnya dia mengikuti keyakinan dari pasangannya, oke, kita sebagai orang tua harus lapang dada. Dan mengatakan, kalau Anda bahagia, kami juga akan bahagia kok. Itu. Sisi humanisme yang saya mau katakan itu. Jadi kalau memang pada akhirnya dia ikut pasangannya dan masuk dalam agama yang lain, agama itu urusan kedua. Yang penting adalah manusianya itu bisa bahagia tidak. Itu kebahagiaan. Karena apa? Tujuan perkawinan itu apa? Supaya menjadi pribadi yang bahagia. Itu. Ya. Tidak pernah orang menikah untuk menjadi menderita. Jadi saya kira itu komentar saya untuk Ibu Kirliana ya. Saya mengapresiasi ya, dan semoga masih ada banyak Kirliana yang lain ketika diminta pendapat dia bisa dengan bijak untuk, kalau memang punya kesulitan untuk memberikan jawaban, hubungi orang-orang yang berjubah, romo-romo untuk bisa membantu memberikan jawaban. Di sini ada pertanyaan patrisius orang pagan. Pagan itu artinya kafir. Ya, paganism, ya, orang-orang yang ya, kita bahasa kita bilang kafir. Ya, ini untuk pertanyaan dari Jeremika, ya, Jeremika, pagan itu. Terima kasih ya Pastor ya. Oke, Ibu Kirliana. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pastor. Baik, Ibu. Terima kasih Pastor. Ya. Untuk pertanyaan yang lain atau sharing iman bisa dipersilahkan. Ibu Selamat Ana. malam, Ibu Lili. Iya, Selamat malam. Selamat malam Romo. Ya, dengan siapa ini? Ya, dengan Pak Ferry, suaminya Ibu Ana. Coba, oh ya, Ya. sabar saya pin supaya ini ya. Anangam.
Selamat malam Romo. Hei, orang Ambon, bagaimana? Ya. Jauh sekali di sana. Orang Kei. Oh, orang Kei ya? Orang Kei. Ya. Ya, terlalu jauh ya, sudah tengah malam ya. Iya. Ini sudah larut ya. Ya, kedengaran dari suaranya. Saya mau menyampaikan beberapa permasalahan. Ini terkait mungkin agak sedikit keluar, tapi masih punya hubungan sedikit. Ini berhubungan dengan kita umat Katolik yang karena pernikahan lalu pindah agama ke golongan yang lain. Sesudah itu karena permasalahan lagi, lalu pernikahannya bubar, kembali lagi ke agama semula, agama Katolik. Ya katakanlah seperti itu. Di daerah kami juga terjadi demikian. Nah, minta penjelasan dari Romo yang seperti itu. Katakanlah ada sedikit, maksudnya ada kata menyinggung ataukah meracuni imannya, atau bagaimana menurut Romo supaya ada pencerahan bagi kami sehingga kami bisa mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Ada pelanggaran atau tidak untuk hukum gereja Katolik begitu? Terima kasih Romo. Kita selalu menemukan banyak saudara-saudari kita yang seperti itu ya. Ketika mereka menikah beda agama atau beda gereja, kemudian ada persoalan, akhirnya mereka bubar, lalu dia mau kembali ke gereja Katolik. Apa sikap gereja Katolik? Ya, tentu saja gereja Katolik itu tidak akan menutup pintu. Karena tidak ada seorang manusia yang punya kuasa untuk menutup pintu. Yang punya kuasa itu Tuhan. Dan Tuhan yang kita imani juga adalah Tuhan yang penuh dengan kerahiman. Jadi Tuhan tidak akan menutup pintu juga untuk saudara kita seperti itu. Saya boleh katakan bahwa, katakan saja bahwa itu adalah domba yang tersesat atau domba yang hilang. Ya, itu domba yang tersesat. Jadi kalau ada satu yang tersesat, maka gembala yang baik akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang tersesat itu. Jadi mungkin dia itu adalah yang tersesat. Karena itu sikap gereja apa? Kalau memang dia setelah mengalami, katakan, pengalaman Babilonia, pengalaman Agustinus, pengalaman kegelapan tadi, dan dia mau kembali, okelah, kita sebagai sesama, atau pertama saya mau omong dulu, keluarga inti, the natural family, itu dia harus lapang dada untuk menerima. Jadi keluarga intinya, orang tuanya, saudara-saudara, jangan pernah menolak. Kalau dia sudah begitu, dia kembali, kita menolak dia. Kita akan seperti cerita anak yang hilang. Anak bungsunya pergi, kemudian dia kembali, anak sulung tidak mau terima. Padahal bapaknya terima. Ya. Jadi sikap kita adalah, kalau memang dia kembali, sikap kita adalah sangat Kristiani. Kita harus lapang dada untuk menerima. Itu. Dan kita terima dan selesai. Tidak. Dia harus ikut protokol tertentu yang harus dia lewati. Apa itu? Kalau dia memang betul-betul mau untuk kembali ke gereja Katolik, karena dia sudah katakan dia murtad atau dia apa, itu terlalu kasar ya, murtad ya. Seperti kadang-kadang kan orang mengatakan seperti itu. Ya. Ketika dia kembali, kita terima dia, silakan bawalah ke gembala. Ya, kalau dulu kitab suci ke penatua, kita bawa ke gembala kita, bawa ke Romo. Ketemulah Romo paroki dan bicaralah dengan Romo paroki. Romo, masalahnya begini, dia sudah begini-begini, sekarang dia kembali. Romo, silakan. Jadi tugas kita sebagai umat adalah bukan menjudge dia, memarahi dia, tidak. Tugas kita adalah menjadi Kristoforos. Kita bawa dia kepada Kristus. Bawa dia ke Romo dan bicara sama Romo. Nanti Romo akan membantu dia secara pastoral. Misalnya, dia kan counseling dulu, bicara dengan dia, tahu motivasinya. Anda kan sudah pergi, sekarang mau kembali. Kenapa? Karena ini tidak hanya keluar dari gereja, tapi juga dia gagal dalam perkawinan dia. Dia bercerai atau apa, maka ini benang kusut sebenarnya, maka nanti Romo akan membantu untuk benang yang kusut akan ditarik menjadi benang yang lurus. Itu. Romo akan mendengar dia, membantu dia secara pastoral, dan pada akhirnya, kalau memang motivasinya
adalah sangat positif. Dia bisa dengan cara begini. Dia bisa mengaku dosa, Romo, mengaku dosa, kemudian dia bisa membaharui janji baptisnya. Dia bisa membaharui janji baptis. Karena kita dibaptis 1 kali untuk selama-lamanya. Dan saya yakin dia punya, meskipun dia sudah keluar dari gereja, tapi dia punya dokumen pembaptisan itu masih ada. Ya, kecuali itu juga hilang, bisa dibaptis ulang. Kalau dia juga tidak tahu, bisa dibaptis kapan ya, di mana ya, siapa ya, dia juga lupa. Oke lah, dalam keraguan, ignoran seperti ini, bisa dibaptis ulang. Tapi biasanya tidak seperti itu. Ya, biasanya tidak seperti itu. Jadi secara pastoral, Romo akan bantu dia. Mungkin cara-cara yang lazim, dia akan dibantu dulu, dipersiapkan, ya kayak seperti seorang katekumen juga. Tapi dalam waktu periode tertentu, disiapkan baik-baik, dengar baik-baik motivasinya. Setelah sudah cukup, dia bisa mengaku dosa. Dan kalau dia mengaku dosa, dia juga bisa membaharui janji baptis. Dan setelah janji baptis, itu baru masuk gereja. Belum keurusan yang lain, yaitu perceraiannya itu misalnya harus dibereskan, ya, anulasi perkawinannya, kemudian, tadi saya bilang benang kusut dan akan ditarik menjadi lurus dalam proses yang sangat lama. Kalau dia akhirnya masuk gereja dan mau menikah lagi, itu sangat sulit, perlu waktu yang lama, karena harus anulir, ya, proses anulasi perkawinannya lagi. Waduh, maka memang sangat ribet. Tapi itulah sekurang-kurangnya jalan masuknya ke situ, ya, begitu. Terima kasih, Romo. Pak Ferry, bisa di-unmute. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Pastor. Ya. Dari Ibu Reli. Jika suami Katolik lalu istrinya Protestan, tetapi karena persoalan rumah tangga, suaminya kembali ke gereja pertobatan dan memaksa istrinya agar ketika dia mau untuk kembali bersatu dengan istri, maka istrinya harus mengikuti agama pertobatan. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana tanggapan kita sebagai orang Katolik, terutama pemimpin gereja? Dan kalau suaminya pindah agama, lalu kembali ulang di gereja Katolik, apakah dia masih layak diterima? Mohon pencerahannya, Romo. Selamat malam, Romo. Saya bertanya, kalau suami Katolik, lalu istrinya Protestan, tapi karena persoalan rumah tangga, suaminya kembali ke gereja, maksudnya gereja Protestan begitu ya, dan memaksa istrinya agar ketika dia mau kembali bersatu dengan istrinya, mengalami harus pertobatan. Agama pertobatan apa ya maksudnya ya? Bagaimana tanggapan? Kalau saya sih mungkin mirip dengan yang tadi sudah ditanyakan oleh suaminya Ibu Ana ya, mirip. Jadi kalau memang dia akhirnya bisa kemudian dia mau kembali, ya proses ya secara pastoral memang akan dibantu seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu, ya mungkin tadi terlewatkan seperti itu. Ya. Karena saya tidak mengerti agama pertobatan itu maksudnya. Bisa dijelaskan Ibu Reli apa itu agama pertobatan? Halo, Romo. Ya. Ya. Dipersilakan Ibu. Iya, barangkali saya mau luruskan aja ya Romo ya, mohon maaf. Kebetulan Ibu Reli dengan saya di sini, kami di sini masih dalam satu daerah. Jadi gereja pertobatan yang dimaksud Ibu Reli itu dari Protestan, agamanya Protestan. Tapi ada aliran kayak kalau kita di Katolik kan karisma, bukan apa ya, maksudnya lebih mengarah ke benar-benar pertobatan gitu. Jadi kayak semacam aliran gitu, Romo. Aliran.
kayak Iya. GKKD. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya mereka kan ini, apakah mereka yang satu pasangannya Katolik ya, suaminya Katolik ya? Kalau suaminya itu Katolik, Hah? istrinya Protestan. Ya. Tetapi karena kawin Katolik kembali ikut suaminya Katolik. Tetapi dalam persoalan rumah tangga, suaminya kembali ke aliran pertobatan dan memaksakan untuk istrinya supaya kalau istrinya mau untuk kembali dengan dia harus kembali lagi di gereja pertobatan. Seperti itu, Bapak Pastor. Ya, ribet juga ya. Ribet juga ya. Secara pastoral ya, saya lebih sarankan ke pastor di sana ya, pastor paroki di sana, untuk dia lebih tahu duduk permasalahannya ya. Karena kalau tidak saya akan mereka-reka, itu jadinya enggak elok ya. Jadi mungkin lebih bagus kalau persoalan yang ini yang Ibu Reli ya, mungkin nanti dengan teman-teman dari gereja Katolik mungkin bertemu dengan romo paroki, dan nanti romo paroki akan mengarahkan kira-kira seperti apa. Itu yang jalan, karena saya tidak tahu duduk persoalannya yang tepat. Jangan sampai saya keliru ya. Saya keliru mengarahkan kan tidak enak ya itu. Jadi lebih baik dengan romo di sana ya. Tadi kalau tadi yang suami Ibu Ana itu lebih umum, saya masih bisa bisa memberikan opini saya. Nah, kalau di pertanyaan tadi di chatting ini, gereja Katolik itu sangat concern dengan pernikahan di agama apapun, ya. Jadi misalnya seorang meskipun pasangannya itu menikah di agama yang lain, ya, tetapi gereja Katolik itu tetap mengakui ada ikatan ya dari orang yang dari pasangan yang menikah itu ya. Jadi misalnya si A mau menikah ini, si A mau menikah ya, tapi calonnya itu sudah menikah lebih dulu, yang di pertanyaan di chatting ini ya, sudah menikah di tempat lain ya, di agama yang lain. Bagaimana itu? Nah, gereja Katolik itu sangat memperhatikan ini. Ya, tidak akan langsung diterima, oke lah, karena beda kita terima aja. Enggak. Yang pernikahan pertama itu harus beres. Meskipun itu bukan Katolik. Ya, jadi meskipun dia menikah secara Buddha atau menikah secara Islam atau secara apa, tidak apa-apa. Tapi kalau setelah itu mereka cerai dan dia mau menikah dengan seorang Katolik, maka sebelum menikah di gereja bisa, tapi pernikahan yang pertama di agama yang terdahulu itu harus beres dulu. Harus betul-betul pisah. Sehingga kalau dia sudah bebas, baru bisa itu. Maka kenapa dalam gereja, ketika orang menikah itu selalu diminta status libernya mana? Status liber, artinya dia bebas enggak? Status liber bisa romo paroki memberikan surat, atau bisa dengan surat baptis, salinan surat baptis yang paling baru. Karena surat baptis itu akan menjelaskan dia sudah menikah atau belum. Gitu. Ya. Jadi gereja Katolik tetap menerima itu, tapi yang dianya yang mau menikah ini, dia harus beres dulu, ya, harus bereskan sebelum bisa diberkati di gereja. Gitu. Kita ngomong Agustinus, kok ngomong tentang pernikahan, ini bukan seminar tentang perkawinan campur, ini kita salah alamat ini. Ya. Wah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kayaknya jam 9.15 dan ini waktu yang tidak enak untuk Ibu Ana dan suaminya di K. Ya. Kalau kami di sini jam 9:16, di sana sudah menjelang tengah malam. Jadi saya kira bukan saya moderator, tapi mungkin kita cukup ya. Ya, karena saya rasa sudah cukup ya, Romo. Ya. Maka kami mohon berkat dan doa penutup dari Romo untuk intensi kita masing-masing. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Bapa dalam surga, syukur kepadamu untuk luar biasa ini. Engkau memberikan kepada kami sosok Santo Agustinus. Akan kami peringati harinya tanggal 28 Agustus. Kehidupannya adalah cerminan untuk kehidupan kami masing-masing. Darinya kami boleh belajar untuk berrekonsiliasi dengan Engkau, berjalan kembali ke jalan yang benar. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga kami. Mereka, terutama orang tua kami, yang dengan caranya sendiri boleh mendidik anak-anak untuk tumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk keluarga. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara lain juga yang dengan cara mereka sendiri, mereka bisa menolong, bisa membantu kami untuk mengenal Engkau lebih dekat. Semoga malam hari ini dengan melihat sosok Santo Agustinus, kami juga terpanggil untuk mengatakan kemasuran namamu bagi orang-orang lain yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini untuk keluarga yang sedang dalam kesulitan, terutama dari sering-sering yang tadi kami dengar. Semoga melalui sharing-sharing malam hari ini juga bisa membantu keluarga-keluarga ini untuk kembali yang benar, para orang tua untuk menyadari tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam malam pada hari ini, dan besok kami boleh bangun kembali untuk melakukan tugas-tugas kami. Terima kasih ya Tuhan, semoga Engkau melindungi kami, menjaga keluarga-keluarga kami, memberkati anak-anak kami, terutama anak-anak yang sedang jatuh dalam lumpur. Semoga kami bisa mengeluarkan mereka dari lumpur dan mengalami baru sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan serta juga. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Selamat malam semua. Malam Pastor John, thank you semua, thank you all team, bye-bye. Pastor John. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Memberkati kita semua. Thank you Father, thank you, see you, bye-bye. Terima kasih Romo, terima kasih semua. Terima kasih Romo. Benar-benar diberkati semuanya. Terima kasih Romo. Salam sehat Semuanya berbahagia. Bahagia kita, Bu. Amin. Mendapatkan pencerahan dari Pastor John Napa. Ya, terima kasih Luar biasa hari ini Romo. Luar biasa. Mantap. Terberkati Romo. Terima kasih Sampai banyak. bulan depan ya. Kita sudah disiapkan loh 7 duka. Waduh, ini suara dari Ibu Regina ini. Ini 7 duka dari Bunda Maria. 7 duka ya. Bagus, bagus. Oh iya, betul. Kita sudah bicarakan itu ya. Ya. Iya. Jangan lupa loh, September. Iya, iya. Tanggalnya. Iya. Sama salib suci. Iya. Nah, udah langsung Kok ada pesta salib suci ya? Iya, tanggal 14 September. 14 Ah, September adalah pesta salib suci. bagaimana kok bisa muncul ada nama pesta salib suci, Pastor? Oh, itu nanti baca Santa Helena. Santa Helena yang menemukan salib Kristus itu. Oh. Dan itu dibawa ke Roma, ya sepotong ada di Israel, di Yerusalem, sepotong lagi katanya dibawa ke Roma, lagi di Arak ya. Dan sampai sekarang ini kan di dekat gereja Santo Yohanes Lateran itu ada skala santa ya, skala santa naik ke atas untuk tempat ya salib suci itu. Ya. Wow.